الله لا يخفى عليهم شيء في الأرض ولا في السماء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وإن لك لأجرا غير ممنون. وإنك لعلى خلق عظيم. فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala adi sayyidina Muhammad amma ba'd. Terima kasih buat seluruh kawan-kawan yang kembali mampir ke channelnya kami, Bang Sulay Official. Hari ini kita ini spesial banget karena kita sedang bersama salah satu tokoh muda sukses di Serdang Bedagai, pemilik pondok pesantren Ma'rifatul Hikmah. Mari kita sapa beliau. Beliau adalah Al-Ustadz Ardiansah AMD. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, belakangan begitu banyak berita di media tentang pondok pesantren yang begitu banyak tindak yang tidak baik. Pelecehan, asusila, bahkan ada yang sampai hamil di pesantren. Sebagai salah satu founder pondok pesantren, apa tanggapan Ustadz terhadap berita-berita tersebut Ustadz? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tentu dengan kondisi yang hari ini sama-sama kita pahami, kita lihat juga di media sosial ataupun pemberitaan ya yang terkhusus baru-baru saja ini terjadi. Ada beberapa sikap yang muncul dari kita. Yang pertama, kekhawatiran dan keheranan ya. Kita heran ya kalau dilihat dari kasus ya, jika kita bicara terkait dengan yang paling belakangan ini, sebuah kasus yang sangat fenomenal ya, karena tidak terjadi untuk satu orang dan bahkan tidak terjadi hanya sekali, bahkan sampai ada yang beranak sampai 2 kali semua sebagainya. Nah, kemudian yang kedua kekhawatiran ya, kekhawatiran kita bahwa ini menjadi sebuah presiden buruk untuk pondok pesantren itu sendiri. Maka yang menjadi pendapat kami terkait dengan kondisi seperti ini adalah peringatan bagi kami sebagai pengelola agar kemudian ini menjadi sebuah kewaspadaan tersendiri bagi kami dalam menerima ataupun menjalankan amanah dari orang tua untuk mengasuh anak-anaknya. Nah, kita memang tidak bisa menafikan kejadian yang baru saja ini terjadi di Jawa Barat. Ya, tentu itu berlatar belakang karena faktor pemahaman ya ataupun ajaran tertentu. Kalau kita lihat itu kan sepertinya ada menyinggung kepada ajaran Syiah. Ya, makanya sampai 2 kali beranak ya, dan itu dipahami sebagai bentuk mut'ah ataupun nikah kontrak. Nah, ini menjadi sebuah peringatan juga bagi orang tua siswa, calon-calon orang tua ke depan ya, untuk kiranya lebih selektif lah ya dalam menitipkan anak-anaknya di pondok pesantren. Tips sendiri dari Ustadz, kira-kira untuk menitipkan anak di pesantren atau masukkan anak di pesantren, kira-kira apa yang menjadi pemikiran orang tua? Aku percaya menitipkan anak ini di pesantren ini. Apa alasannya gitu Ustaz? Yang terpenting bagi kita orang tua sebelum kita menitipkan kepada anak-anak kita, silakan bersilaturahim kepada pengelolanya
ustadz dan ustazahnya, tanya kepada tetangga kanan kirinya, karena tentunya mereka yang sangat paham tentang kondisi di dalam pesantren, ya, apa yang metode apa yang mereka berlakukan, sistem pengawasan anaknya bagaimana, kemudian keteraturan, maksudnya itu bagaimana pondok itu mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan, antara ustadz dan anak-anak santrinya. Nah itu harus betul-betul di cross check sebelum menitipkan anak ke pondok pesantren. Secara garis besarnya, Ustaz, kira-kira apa sih kegiatan pesantren itu atau anak-anak pesantren itu kegiatannya dari bangun pagi sampai mau tidur malam yang biasa dilakukan di setiap pesantren? Kegiatan pesantren itu semua ada di situ, ya, tentu sangat padat. Bagaimana mereka mencukupi kebutuhan ruhiyah mereka dengan ibadah, tilawah, hafalan dan sejenisnya, tetapi juga mereka terkadang dituntut untuk mengetahui akademik, mengetahui pelajaran-pelajaran umum dan bahasa. Ya, kegiatan mereka itu biasa dimulai dari jam 4 pagi sampai kemudian nanti istirahat sekitar jam 10 malam. Artinya dengan apa yang didapat anak pesantren itu harusnya orang tua itu bangga anaknya dari pesantren itu, Ustaz. Pasti. Ya. Hal terbesar yang bisa diharapkan orang tua ketika anaknya dititipkan di pesantren, Ustaz, apa kira-kira? Seharusnya ketenangan. Bagaimana orang tua merasa nyaman, merasa tenang pada saat walaupun anaknya jauh, tapi tingkat kepercayaan mereka bahwa anak-anaknya tetap dalam kondisi baik-baik saja dan terjaga. Tapi pastinya kita lihat dulu pesantrennya pesantren yang mana gitu. Siap, Ustaz, ya. seperti itu. Baik, Ustadz sebagai salah satu founder atau salah satu pemilik pondok pesantren yang hari ini Ustadz buat yaitu Pondok Pesantren Ma'rifatul Hikmah kan sudah penuh dengan prestasi. Supaya para pendengar ini tahu Ustadz dan memahami apa-apa saja prestasi terbaik yang sudah diraih oleh Pondok Pesantren Ma'rifatul Hikmah. Setidaknya dari awal buka lah sampai hari ini. Ya, alhamdulillah ya. Jadi kalau kita bicara prestasi itu kan ukurannya adalah sebuah kejuaraan ataupun sejenisnya olimpiade dan musabaqah sejenis itu. Yang terakhir yang baru saja kita dapatkan dalam minggu semalam ya, dari pondok pesantren ini kita mengutus 1 orang santri kita untuk mengikuti pekan olahraga dan seni pondok pesantren tingkat Sumatera Utara cabang silat, dan beliau alhamdulillah ya mendapat kemudahan untuk menjadi juara 1. Ini kita sedang tingkat Sumatera Utara dan insya Allah akan diberangkatkan ke Makassar. Informasinya seperti itu. Itu yang tingkat provinsi. Selain itu juga kita secara akademik pernah mengirim di Olimpiade Sains tingkat USU regional yang dilaksanakan di USU regional Sumbagut, kita mendapatkan medali perak. Itu untuk yang akademik. Nah untuk yang pramuka kita menjuarai juara tingkat 2 LT Pramuka Sedang Bedagi. Nah untuk yang tahfiz, nah karena kebetulan di pesantren ini yang menjadi keunggulan adalah tahfiz, prestasi terbesar kita adalah juara 2 untuk lomba tahfiz provinsi. Dan kemudian kemarin di beberapa event daerah MTQ kita menjuarai juara 1 dan juara 2 untuk MTQ tahfiz 5 juz dan tahfiz 10 juz di Siantar, dan di Serdang Bedage juga ada prestasinya seperti Fahmil Quran yang hari ini bisa kita tunjukkanlah sebagian tropinya. Masya Allah. Ustaz, ada satu kendala yang sering disampaikan oleh banyak orang tua. Katanya biaya anak di pesantren itu besar, Ustaz. Gimana, Ustaz? Pastilah ya. Memang nggak bisa dinafikan untuk mencekolahkan anak di pesantren itu pasti biayanya besar. Karena memang semua di situ dicukupin. Ya mulai dari kebutuhan mereka pembelajaran, ya kalau di sekolah swasta pasti ada SPP. Kemudian juga kebutuhan mereka untuk makannya, kebutuhan mereka untuk fasilitas kamar dan semua sebagainya kan. Kemudian juga nanti kebutuhan mereka secara eskul dan semua sebagainya. Nah tetapi biaya yang besar ini pada prinsipnya jika kemudian kita menghitung secara selektif, dia tidak berbanding dengan apabila anak di pesantren dan kemudian tidak di luar pesantren dan kemudian tidak terkendali. Bagaimana kita tahu hari ini anak-anak remaja ya dengan segala kenakalannya ya, itu tentu mengeluarkan biaya yang jauh lebih besar dibandingkan nilai-nilai yang telah ditetapkan oleh pesantren. Artinya kalau anak sudah masuk di pesantren, orang tua itu merasa nyaman bahwasanya anaknya akan tumbuh berkembang dengan baik. Setidaknya ada sisi religiusnya tinggi dan pengetahuan umumnya juga tinggi. Begitu, Ustaz? Siap, insya Allah seperti itu, Ustaz. Oke. Terima kasih Ustaz Ardiansah. Ustaz, terakhir berikan sedikit kata-kata kepada seluruh pendengar konten ini
meyakinkan seluruh orang tua itu untuk menyekolahkan anaknya di pesantren, bahwa pesantren itu sangat baik, bukan seperti yang di berita-berita hari ini, Ustaz. Silakan. Baik. Nah, untuk pemirsa dari Sule Official, sebagai closing dari kami yang dimintakan kepada kami untuk menyampaikan pesan kepada orang tua. Pada prinsipnya, ya, kami ingin mengatakan bahwa Bapak dan Ibu adalah orang tua yang sangat hebat. Pada saat anak-anak Bapak Ibu tumbuh perkembangannya, pendidikannya tetap senantiasa bersama dengan orang tua. Hanya saja memang pesantren menjadi sebuah solusi pada saat kita mengakui diri kita tidak mampu secara total 100% untuk memperhatikan anak-anaknya di rumah. Pesantren adalah sarana yang memiliki fasilitas, sistem yang dia senantiasa menjaga anak-anak mulai dari dia bangun tidur sampai dengan tidur lagi. Yang semua kegiatannya itu insya Allah semua bermanfaat. Sama halnya dengan apa yang terjadi ataupun yang kami lakukan di Pondok Pesantren Ma'rifatul Hikmah ini. Sehingga akhirnya dengan konsentrasi, dengan fokus kami dalam mendidik anak-anak, tidak sedikit prestasi-prestasi yang telah dimunculkan. Ada banyak event-event yang telah kami menangkan, di antaranya adalah bahwa dari Pondok Pesantren Ma'rifatul Hikmah ini sudah banyak yang kami hadirkan sebagai orang-orang yang telah mampu menghafal Al-Quran sebanyak 30 juz. Dan insya Allah di antaranya itu akan memungkinkan hafalannya. Dan tentu ini semua di latar belakangi karena sistemnya yang memang sudah kami bangun secara permanen, dan juga ustadz dan ustazahnya yang sengaja kami hadirkan sesuai dengan keinginan orang-orang tua kita. Di antara mereka saat ini Pondok Pesantren kita dipimpin oleh seorang Ustaz Zainal Arif yang beliau memang sangat kapasitas untuk mengelola pesantren, dan digawangi oleh Ustadz Hermansyah LCMH, seorang ustadz yang memang memiliki latar belakang pendidikan dari Timur Tengah. Dan guru-gurunya di sini ya, ada yang juga tetap dari Timur Tengah, ada 3 orang. Kemudian ada beberapa guru yang memang sengaja kami rekrut dengan kapasitas keilmuan mereka masing-masing. Sebagian besar di antara mereka adalah lulusan dari PTN. Orang tua kami, pemirsa dari Sule Official, pesantren bukan segala-galanya, tapi kekhawatiran kita insya Allah bisa diberikan ataupun bisa diamankan ataupun bisa diselesaikan oleh pondok pesantren. Demikian barangkali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu sekalian, demikian tadi wawancara kita dengan Ustadz Ardiansah AMD, salah seorang founder pondok pesantren di Kabupaten Serdang Bedagai yang pondok pesantrennya begitu luar biasa berkembang. Namanya Pondok Pesantren Ma'rifatul Hikmah. Bagi Bapak Ibu yang ingin mondokkan anaknya di pondok pesantren, monggo lihat dulu bagaimana kapasitas pesantrennya, tapi jangan ragu, sebenarnya pesantren tempat mendidik yang begitu baik walaupun bukan segala-galanya. Baik, bagi Bapak Ibu yang ingin menitipkan anaknya di pondok pesantren, jangan ragu, titipkan anak kita di pondok pesantren dimanapun yang hendak kita titipkan. Tapi kami mengajak Anda ingin dititipkan di Pondok Pesantren Ma'rifatul Hikmah, sebuah pondok pesantren yang sudah memiliki begitu banyak prestasi, yang memiliki ustadz-ustazah yang terpercaya, insya Allah akan dididik dengan pendidikan terbaik secara islami. Demikian nanti ingin yang memiliki keinginan untuk memasukkan anaknya ke pondok pesantren, boleh hubungi nomor di bawah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.